Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah putra Yasin bin Finhas yang salah satu keturunan dari Nabi Harun. Dia diutus oleh Allah untuk menjadi seorang nabi dan menjadi pembimbing bagi kaum Yordan. Beliau mendapat amanat untuk mengajar kaum Israel kembali kepada ajaran Allah. Ketika itu, kaum Bani Israel terkenal akan kebiasaan menyembah berhala yang bernama Baal. Berhala itu berada di tengah-tengah kota, sehingga kota tersebut dijuluki dengan kota Balbak. Nabi Ilyas alaihissalam memulai misinya dengan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Beliau selalu mengingatkan dan mengajak kaum Bani Israel untuk kembali kepada ajaran Allah. Ketika Nabi Ilyas alaihissalam melihat kenyataan bahwa kaumnya sedang menyembah berhala Baal, Nabi Ilyas alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Mendengar ajakan dari Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel begitu marah dan berkata, "Hai Ilyas, berani sekali engkau meminta kepada kaum kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Sesungguhnya kami melakukan hal itu karena bapak-bapak kami juga melakukan hal tersebut," seru kaum Bani Israel kepada Nabi Ilyas. Bahkan kaum Bani Israel terang-terangan menghina dan mengejek Nabi Ilyas. Walaupun begitu, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sementara itu, kaum Bani Israel bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Ilyas. Mereka mengejar-ngejar dan mengusir Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun terpaksa pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghilangkan jejaknya agar terhindar dari kejahatan kaum Bani Israel. Dalam pelariannya tersebut, Nabi Ilyas sampai di sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga yang baik hati. Mereka menerima Nabi Ilyas tanpa pamrih. Saat itu, salah satu keluarga di rumah itu sedang menderita sakit. Orang itu adalah Nabi Ilyas yang beberapa tahun kemudian diutus menjadi nabi dan menemani dakwah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas menderita sakit keras. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon kesembuhan Nabi Ilyas. Dengan izin Allah, Nabi Ilyas sembuh dari penyakitnya tersebut. Sikap yang dilakukan oleh Nabi Ilyas dalam menyembuhkan Nabi Ilyas membuatnya tertarik untuk mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Sejak saat itu, Nabi Ilyas memiliki teman untuk berdakwah. 3 tahun telah berlalu sejak Nabi Ilyas diusir oleh kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel dilanda kekeringan selama 3 tahun. Mereka sangat menderita karena kelaparan dan kematian pun menjadi pemandang sehari-hari. Mereka mengalami kekurangan air dan hidup tersiksa. Di samping itu, banyak tanaman dan binatang ternak yang akhirnya mati. Kekeringan terus berlanjut dan tidak ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Akhirnya, beberapa tokoh masyarakat berkumpul dan membicarakan masalah kekeringan di kota mereka. Seorang dari kaum Bani Israel berkata, "Kita telah diingatkan oleh Nabi Ilyas sebelumnya, akan tetapi kita tidak memperdulikannya, bahkan kita mengusirnya. Sekarang apa yang diucapkannya telah terjadi kepada kita. Lalu apa usulmu untuk terhindar dari azab ini?" Jawab salah satu dari kaum Bani Israel, "Kita harus menemukan Ilyas dan bertobat kepada Allah. Lalu kita minta Ilyas agar memohon kepada Allah untuk tidak mengazab kita," usul salah satu kaum Bani Israel. Ketika itu,
Mereka berbondong-bondong dan bertekad mencari Nabi Ilyas. Mereka berharap agar Nabi Ilyas dapat membantu mereka keluar dari penderitaan yang telah lama berlangsung. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, akhirnya kaum Bani Israel dapat menemukan Nabi Ilyas yang telah ditemani oleh Nabi Ilyasa. Mereka memohon kepada Nabi Ilyas untuk membantu keluar dari penderitaan akibat kemarau yang panjang menimpa mereka selama 3 tahun terakhir. Kaum Bani Israel berjanji kepada Nabi Ilyas akan beriman kepada Allah dan mentaati perintahnya. Kemudian mereka pun menghancurkan berhala-berhala mereka secara beramai-ramai. Kaum Bani Israel pun segera beriman kepada Allah. Melihat penderitaan kaum Bani Israel, akhirnya Nabi Ilyas pun luluh karena tidak tega melihat penderitaan mereka. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaum Bani Israel diberikan rahmat-Nya dan menurunkan hujan. Tak lama kemudian, hujan pun turun membasahi kota Balbat. Tanaman mulai tumbuh dan orang-orang serta binatang mulai dapat menggunakan air sesuai dengan kebutuhan mereka. Kaum Bani Israel pun kembali hidup makmur dan sejahtera. Namun, beberapa tahun kemudian, kaum Bani Israel kembali pada kebiasaan mereka dan mengingkari janjinya dengan kembali menyembah berhala dan menggunakan harta benda mereka untuk berbuat maksiat. Akhirnya Nabi Ilyas kembali berdoa kepada Allah agar kaum Bani Israel mendapatkan azabnya. Tak lama kemudian mereka tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang dapat disampaikan, jadilah anak yang menepati janji, karena janji itu adalah hutang, dan janganlah sesekali mengingkarinya, sebab Allah tidak suka dengan orang yang berbuat ingkar.